Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda serah terima jabatan, sertijab, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk terpilih periode tahun 2025 sampai tahun 2030, Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025. Acara yang berlangsung di Pendopo KRT Sosrokusumo Pemkab Nganjuk ini juga diisi dengan pidato penyampaian visi misi pasangan pemimpin baru, Marhaen Djumadi dan Trihendi Cahyosaputro. Acara sertijab dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Nganjuk, anggota DPRD Nganjuk, serta Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan tamu undangan lainnya. Serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatangan yang dilakukan oleh penjabat Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, yang kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna yang menyampaikan visi misi pembangunan Kabupaten Nganjuk untuk 5 tahun ke depan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ketua DPRD Nganjuk, dalam sambutannya mengucapkan selamat bertugas kepada Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih. Ia berharap Marhaen Djumadi dan Trihendi dapat menjalin kerjasama yang baik dengan DPRD dan masyarakat untuk menyukseskan program visi misi yang telah disusun dalam 15 program unggulan pembangunan Nganjuk. Bupati Nganjuk terpilih, Marhaen Djumadi, dalam pidato sambutannya menyampaikan kesiapan dan komitmennya untuk berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan seluruh pihak dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun ke depan. Marhaen juga menjelaskan, ada 5 instruksi dari pemerintah pusat yang harus segera dijalankan sebagai awal masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Sebagai wujud tersinkronisasinya pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Alhamdulillah, program dari ke depan itu ada 5 instruksi kemarin ya. Satu yang kaitannya dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan sampai kita antisipasi tanah longsor banjir ya. Maka PU, kemudian BPBD, kemudian LH harus standby. Kemudian kaitannya dengan inflasi ekonomi ya. Sekarang kan pemotongan anggaran kurang lebih 50%. Maka kita harus ada program untuk efisiensi, maka harus ada satgas kaitannya dengan pengangkatan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah instruksi untuk peningkatan pendapatan, karena transfer dari pusat sekali lagi berkurang 50%, tentunya kita harus kreatif. Maka pajak dan retribusi harus kita genjot betul. Kemudian yang keempat, ini menjelang puasa, Lebaran, maka satgas pangan harus turun. Juga untuk jaga inflasi, misalnya Dinsos, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus turun ke pasar, lihat cek betul perkembangan harga-harga, terutama dengan bahan pokok ya. Jadi harus betul-betul kita itu. Kemudian untuk sosial harus program-program bersama-sama untuk bantuan-bantuan sosial. Jadi ada 5 instruksi. Itu ya, ini sedikit aja. Kalau untuk jalan yang banyak rusak sekarang ini? Ya, jalan rusak itu kan kita ada 3 metode ya. Satu metode yang berlubang, yang seperti yang kita Senin kemarin sudah langsung kita lakukan. Begitu kita habis apel, terus kemudian kita langsung gaspol. Jalan pusat kemarin ada lubang kurang lebih 60 cm ya. Kita harus tambal, termasuk kemarin itu juga ke Cengkok dan ke Pelutan ya. Langsung kita harus segera. Kita saatnya harus satset. Nggak boleh lama-lama. Istilah kita gaspol itu harus betul gaspol toh, tenanan, aja sampai hanya sekedar slogan gitu. Dengan komitmen kuat untuk memajukan Kabupaten Nganjuk, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk siap mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dari Nganjuk, Radian Bagus, Netral 7, melaporkan.